Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan ta'lim sejenak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit jadi ilmu yang bermanfaat. Para jemaah sekalian, hari ini bertepatan dengan hari Asyura. Versi pemerintah ya. Kalau versi NU besok. Jadi ikut yang mana terserah. Asyura al-Mu'azzam. Banyak peristiwa besar di bulan Asyura, di hari Asyura. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di hari Asyura. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di hari Asyura. Banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api di hari Asyura. Suatu ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi sedang berkumpul beribadah dengan cara mereka. Kemudian Nabi Muhammad tanya, ada apa ini? Kami orang Yahudi sedang beribadah. Ada yang puasa, ada yang zikir, cara mereka. Ditanya, ada apa? Kok sampai melakukan kegiatan? Ini hari yang besar, hari yang agung. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di hari Asyura di hari. Oh gitu. Banyak peristiwa besar. Artinya kami menghormat Nabi Musa. Nabi Musa dikirimkan kitab Taurat, yang Taurat itu diteruskan oleh kami, kata mereka orang Yahudi. Apa jawaban Rasulullah? Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk menghormati, mengikuti Nabi Musa daripada kami. Karena itu hari Asyura. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tahun selanjutnya. Tapi biar beda sama orang Yahudi, memang harus beda. Orang Yahudi ke barat, kita ke timur gitu. Orang Yahudi pakai songkok bunder, kita songkok beda. Kira-kira harus beda terus gitu. Waliful Yahud. Kemudian Rasulullah memerintahkan berpuasa, dan biar beda sama orang Yahudi, Nabi Muhammad memerintahkan puasa Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram kemarin. Nah ini teman-teman sekalian, sekarang Asyura. Kalau belum sarapan, belum minum, belum ngopi sampai detik ini ya, puasa aja terusin gitu ya. Kalau bisa puasa gitu. Para jemaah sekalian, jadi saya ini ya puasa, memaksakan diri puasa karena saya mau ceramah, mau ngaji. Nanti kalau kiainya enggak puasa, nyuruh puasa, biasanya enggak didengar. Jadi kiainya harus tirakat dulu baru bisa ngomong. Para jemaah sekalian, ini mari bersama-sama, ada kesempatan saya ajak kepada para jemaah untuk baca doa di hari Asyura. Doa ini saya kutip di dalam kitab. Ini ada kitabnya, nggak boleh sembarangan saya. Ya, ini kitab Kanzah. Mohon maaf, saya ambil dulu kitabnya. Kanzah An-Najah Wasul, Kanzun Najah Wasul, Kanzun Najah Wasul. Ini saya kutip di sini. Mari bersama-sama baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. 70 kali, kalau terlalu panjang nanti kita singkat. Tapi artinya mari kita pasrah kepada Allah ya. Cukuplah Allah yang menjaga diri kami, karena Allah sebaik-baiknya orang yang bisa kita pasrahkan. Kita pasrah kepada Allah. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Wa ni'man nasir, juga sebaik-baiknya yang akan membantu urusan kita adalah Allah. Ini
Kalau kita baca ini di dalam kitab itu ada faedahnya. Insya Allah dalam 1 tahun ini dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari keburukan sepanjang tahun. Nanti kita baca bersama-sama atau Bapak mengamini atau bacanya ikut saya. Ini orang baca ini insya Allah tidak akan meninggal dunia di tahun ini. Mohon maaf, selamat gitu. Entah dimaknai bahasa apa terserah, tapi selamat, nggak bakalan mati tahun ini. Kalau biasanya orang ini sudah ditakdirkan mati, biasanya nggak baca macam begini. Misalnya ya Pak ya, ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu ada fadilahnya untuk jaga diri sehari ini. Tapi kalau orang itu mau apes, biasanya nggak baca. Mari kita bersama-sama membaca hasbunallah. Kita gitu, hasbunallah wa ni'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah Allah yang akan menjamin kehidupan kami, dan Allah sebaik-baiknya yang bisa kita pasrah. Allah sebaik-baiknya penolong, Allah sebaik-baiknya yang akan membantu urusan kita. Para jemaah sekalian, mari kita membaca bareng-bareng dengan saya karena ada tulisan di belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi. La malja'a wa la manja min Allah illa ilayhi. Subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka salamah kullaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Idealnya sih baca 7 kali karena waktunya sempit, cukup 1. Selanjutnya membaca doa ini bersama-sama, ikutin bacaan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya mufarrija kulli dhanbin wa ya mukhrija dhinnun yawma ashura wa ya jami'a syamla ya'qub yawma ashura wa ya ghafira dhanbi Dawud
موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة وأطل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini inti doa ini kita menyebut keutamaan Asyura. Ya. Nabi Nuh diselamatkan, Nabi yang ditelan ikan besar itu apa? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus diselamatkan hari Asyura dan seterusnya. Kemudian kita mohon, ya Allah, ya Rahmanad Dunya, panjangkan umur kami dalam taatmu, dalam mahabbah kepadamu, dalam ridhamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Hidupkan kami dengan hidup yang baik, rezeki yang banyak, matikan kami dalam keadaan Islam wal iman ya Arhamar Rahimin. Para jemaah, selanjutnya pelajaran sedikit. Mohon maaf ini. Jadi berkaitan dengan doa ya. Mohon maaf, kadang-kadang saya dengan Bapak doa kerasa tidak diterima gitu ya. Saya sudah doa Pak Kiai kok masih miskin. Saya duha tahajud sudah rajin, mana nggak datang-datang. Dulu Kiai ngasih baca sholawat pohon duit 400 kali sudah bulan berapa ini, tetap pohon duitnya nggak muncul-muncul gitu. Oh, ini dengerin nih kitab hikam. Ya. Ada keterangan begini, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika. Jangan kau tuntut Tuhanmu karena doa yang kamu sampaikan belum muncul-muncul, belum tampak diijabah. Jangan kau tuntut, jangan marahin Allah, jangan. Walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Yang perlu dikoreksi, yang perlu dituntut adalah dirimu. Mengapa kurang adab dalam berdoa? Ini para jemaah. Artinya apa? Idza da'auta rabbak. Ini saya fokus ya Pak ya. Ini kitabnya, kitab kuning namanya. Idza da'auta rabbak. Jikalau kau doa kepada Tuhanmu dan kau memohon minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Walam tadhhar laka, tidak tampak al-ijabah. Ijabahnya nggak kelihatan, mana ini ya, sudah minta ini, minta itu, kaya, sehat, nggak kaya-kaya, nggak sehat-sehat, gimana ini? Jangan sampai engkau menuntut kepada Allah. Seharusnya fahassin dhannak, fahassin bihi dhannak, hendaknya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Jangan kau tuntut Allah agar mana ya Allah, saya minta, kapan sih? Kira-kira begitu. Jangan tuntut Allah. Kenapa para jemaah sekalian? Fa innahu yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala melakukan apa yang dikehendaki. Ya urusan Allah lah. Langit dan bumi miliknya Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki, urusan Allah. La yus'alu amma yuf'alu. Apa yang dilakukan oleh Allah tidak ditanya-tanya, enggak usah dikoreksi, enggak usah dituntut. Apa katanya Allah? Terus apa yang harus kita lakukan? Walakin talib nafsaka. Hendaknya kau koreksi dirimu. Kenapa kamu kurang adab, kurang benar dalam berdoa? Fa innaha ahlun lil mutalabah. Karena sejatinya yang perlu dikoreksi adalah kita, karena kita kurang adab di dalam berdoa. Di antaranya kurang adabnya. Annaha, ini Pak, saya kadang baca ini nyangkut ke hati untuk saya. Engkau berdoa niatnya itu agar diijabah. Ini kesalahan ini. Saya mohon kepada Allah ya agar diijabah, agar dikasih, minta duit, kasih duit. Sholat duha dikasih rezeki, kasih rezeki. Tujuanmu kan begitu. Ini salah satu kurang adab. Kurang adab. Karena kalau sudah ada semacam itu, tujuan semacam itu, fayahsulul kabidzalika ghardun. Ada tujuan, ada kepentingan dirimu.
wa hadza mimma yuftahu fi kamali ubudiyatik, dan ini menyebabkan penghambaan kamu itu berkurang, enggak sempurna. Seharusnya bagaimana para jemaah sekalian? Ya udah, kalau kita mohon ya mohon saja karena diperintah gitu kan. Bapak kerja sekarang, ya udah kerja karena diperintah untuk ikhtiar. Diperintah siapa? Diperintah Allah. Nah gitu para jemaah. Jadi walakin talabuka lidharil ubudiyah. Kamu minta berdoa memohon untuk menampakkan ubudiyah kita ini butuh kepada Allah. Kita ini hambanya Allah. Nah ini para jemaah sekalian. Ini kadang-kadang saya salah kan? Salahnya agar diijabah. Saya ini banyak utang ya Allah, tagihan nggak berhenti. Gimana nih? Jadi kalau kita berdoa niatnya ya udah niatnya karena ibadah. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, adab yang kurang dari kita adalah i'tiqad. Kita punya keyakinan, kita punya perasaan bahwa engkau tidak diijabah oleh sebab apa? Tidak tampak apa yang kau mohonkan. Padahal para jemaah sekalian, walaisa min syartil ijabah. Tidak menjadi syarat ijabahnya doa, terkabulnya doa itu tampak. Minta uang turun uang, minta sehat langsung sehat. Enggak selalu begitu. Terkabulnya doa tidak selalu tampak langsung. Walakin ballahu ayyufiha. Sengaja sama Allah itu dirahasiakan. Kalau saya Pak sering didatangi oleh orang karena percaya saya ini katanya kiai minta barokah doa. Saya doa karena terpaksa, karena dia sudah percaya. Kadang pulang ya ada yang tampak kelihatan minta sembuh bener. Ada yang pulang minta sembuh bukan sembuh malah mati. Lah, kok mati kata saya. Kiai meninggal kiai. Kiai saya minta sembuh kok jadi meninggal. Ya bagaimana ini kata saya. Dan kadang-kadang dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Lima fi dzalika minal masalih. Ada kemaslahatan yang akan tampak diberikan oleh Allah. Ini bagus. Kenapa? Karena ijabah ini urusan Allah. Kapan, di mana, bentuknya apa, kita tahu atau enggak tahu itu urusan Allah. Tapi Allah sudah janji loh ya. Ud'uni astajib lakum. Itu Allah janji. Nomor 2 misalnya dalam hadis, Allah itu malu kalau ada orang angkat tangan memohon berdoa kemudian dia menurunkan tangannya enggak dikasih. Allah itu malu. Nah ini para jemaah sekalian. Tapi Allah enggak usah ditanya-tanya, enggak usah dituntut. Tapi Allah enggak mungkin ingkar janji. Lanjut sedikit ya Pak. Ini Pak kitabnya. Yang nomor terakhir, kenapa kita suul adab? Wa huwa asyaddu i'tiraduka ala rabbik fi hukmi. Kamu ini kayaknya itu menentang Allah. Ya Allah sudah menentukan A, kamu maksa kok A sih Allah? Sudah apa yang sudah yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan Allah, kita mohonkan Allahumma inna ya Allah nas'alukal lutfa fima jarat bil maqadir. Apa yang sudah ditakdirkan oleh saya semoga jadi kebaikan semua. Begitu Pak kira-kira. Ada doa begitu. Allahumma inna nas'alukal lutfa fima jarat. Ya Allah, apa yang sudah Engkau takdirkan kepada kami jadikan kebaikan semua bagi kami. Ini pada sebenarnya yang perlu dikoreksi juga diantaranya adalah cara kita berdoa ya. Kita punya kadang-kadang makanan kita haram, ya, pakaian kita haram, wa malbasu haram, wa mat'amu haram, wa hudiya bil haram mulu, fa anna yustajabulah. Bagaimana akan diijabah sama Allah? Terus apa yang harus kita syukuri? Ini yang terakhir Pak. Mata ja'alaka fi dhahir mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batin al-istislam li qahri faqad a'zamal minna 'alaika. Ini paling pokok ini. Ketika engkau bisa menjalankan perintah Allah, hatimu marem, tenang, pasrah karena sudah ada keputusan Allah, maka inilah anugerah yang paling agung. Titik. Jadi kemarin ada orang, Kiai saya sudah baca sholawat Kiai 400 kali, 400 kali. Kapan? Buat Isya sesuai anjuran Kiai itu. Tapi mana enggak muncul rezeki. Baca sholawat benar kamu? Baca Kiai, istiqomah. Tahajud juga. Tahajud ya alhamdulillah. Istrimu sehat? Sehat. Anakmu sehat? Saya bilang, di saat kau membaca sholawat, bibirmu membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu nikmat sudah titik itu.
Ketika kita tahajud, bisa tahajud bangun malam, itu nikmat. Dunia yang kita minta, kekayaan yang kita minta, jabatan yang kita rindukan itu bonus itu. Itu keyakinan kita sebagai orang Islam. Sehingga kita ini tauhidnya dalam. Kita tenang, apapun yang menjadi takdir dari Allah akan menjadi kebaikan bagi kita. Jadi sekali lagi, di saat Bapak hari ini nih dikasih kesempatan sholat berjamaah, Bapak ini sibuk ya dengan pekerjaan, sholat berjamaah, ngaji sedikit walaupun beberapa menit, ya sudah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puncak daripada kehidupan adalah ibadah kepada Allah, apalagi ngaji. Dunia mal'unatun, dunia ini terlaknat, nggak ada gunanya kecuali illa dzikrullah, kecuali dzikrullah. Sholat itu dzikrullah. Wa ma walahu, atau yang membantu terhadap sholat. Au alimun wa yang tidak terlaknat adalah orang alim dan orang yang mau belajar kepada orang alim. Kalau istilah saya, ngaji. Jadi yang tidak terlaknat cuma dua, adalah orang yang dzikrullah dan yang nomor dua adalah orang yang mau ngaji. Mudah-mudahan Bapak di rumah di sini walaupun sebentar ya, cari waktu kesempatan untuk ngaji, apakah itu belajar atau mengajar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, dan insyaallah yang puasa hari ini yukafirus sanatal madiyah, akan dilebur dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, amin. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.